Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa la tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahlil bid'ah. Dan janganlah engkau mencari-cari alasan, engkau membuat-buat alasan untuk membantah ahli bid'ah. Fa innaka umirta bisukuti anhum, karena sesungguhnya engkau diperintahkan untuk mendiamkan mereka. Wala tumakkinhum min nafsik, dan janganlah engkau memberikan peluang kepada dirimu terhadap mereka. Amma alimta anna Muhammad bin Sirin rahimahullah ma'a fadlihi lam yujib rajulan min ahlil bid'ah fi mas'alatin wahidah. Tidakkah engkau tahu bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah ma'a fadlihi, bersama dengan keutamaannya, kedudukannya yang demikian di dalam agama, lam yujib rajulan min ahlil bid'ah fi mas'alatin wahidah. Beliau tidak menjawab ahlul bid'ah dalam satu masalah pun. Wala sami'a minhu ayatan min kitabillahi azza wa jal. Demikian pula beliau tidak mendengar satu ayat pun dari ahli bid'ah. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau alasan terhadap sikap beliau itu yang tidak mau mendengar dari ahlul bid'ah walaupun satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, dan tidak mau melayani ahlul bid'ah walaupun hanya dalam satu permasalahan. Faqal, maka beliau menjawab, akhafu ayyuharrifaha fayaqa'u fi qalbi syai'. Aku khawatir
dia memalingkan makna daripada ayat tersebut, dia menyimpangkan maksudnya, fayaqa'u fi qalbi syai', sehingga terjadilah sesuatu di dalam hatiku, yakni keraguan, kebimbangan, ala kulli hal terjadi syubhat di dalam hatiku. Naam. Taib. Ikhwan wa akhwat, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah merupakan salah satu di antara sikap para ulama dari zaman ke zaman ketika mereka berinteraksi dengan ahlul bid'ah, sehingga kita tahu para ulama bagaimana kedudukan mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana ketakwaan mereka, tetapi duduk berbantah-bantahan dengan ahlul bid'ah adalah bukan merupakan kebiasaan, apalagi sampai dijadikan hobi bagi mereka. Padahal mereka bukanlah orang-orang seperti kita dalam pengetahuannya terhadap agama. Mereka telah menguasai berbagai cabang ilmu dalam agama. Mereka menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu tafsir, menguasai sejarah, ya, dan seterusnya. Tapi mereka tidak overdosis dalam mempercayai kehebatan mereka, tidak merasa aman dari fitnah yang disusupkan oleh para ahlul bid'ah, sehingga mereka menjaga jarak, menjaga batas. Jangan sampai ada perkara-perkara yang disusupkan oleh ahlul bid'ah terhadap kebenaran, yang kemudian hal itu menjadi syubhat bagi mereka. Ya, naam. Ya ikhwan, hal ini dilakukan oleh mereka adalah dalam rangka menjaga kemurnian agama dan menjaga keselamatan agama mereka. Mungkin saja kita bisa berpendapat atau berpikir, bukankah mereka adalah ahlul ilmi? Kenapa mereka tidak membantah ahlul bid'ah? Atau kenapa mereka bersikap demikian? Maka hal ini ada beberapa alasan penting. Yang pertama, hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Nah, kalau seseorang dia terbiasa dalam kondisi yang demikian, apalagi dia bukan ahlinya, dia membuka ruang untuk berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang yang barangkali mereka lebih pandai dalam berretorika, mereka lebih pandai dalam menyebutkan kesalahan-kesalahan, sehingga mereka memutarkan keadaan seolah-olah Anda yang tidak pandai dalam berbicara itu berada pada posisi yang salah, sehingga hal itu menimbulkan keraguan dan mungkin bisa menjadi membuka peluang untuk kebenaran itu didiskreditkan. Ya. Dan subhanallah, pada zaman ini kita menyaksikan hal-hal yang demikian. Orang-orang yang keluar dari perjalanan para salaf, orang-orang yang keluar dari metode yang telah ditempuh oleh ulama ahlul hadis, mereka menganggap dirinya alim, menganggap dirinya menguasai berbagai perkara.
Sehingga dibuatlah forum-forum perdebatan dengan ahlul bid'ah. Yang kita saksikan dari forum-forum tersebut tidak lain kecuali mereka jadi bulan-bulanannya ahlul bid'ah. Maka seolah-olah kebenaran itu tidak berdaya di hadapan ahlul bid'ah. Nah, ini musibah. Ini apa? Musibah. Sehingga orang-orang yang hadir atau menyaksikan diskusi-diskusi tersebut terfitnah. Karena mereka menganggap bahwa si fulan hebat, dia pintar, dia kalah. Si fulan ini ternyata ya dia kalah. Ini si fulan ternyata dia menang dan seterusnya. Akhirnya orang yang masih lemah keimanannya, yang belum mengerti benar tentang kebenaran, mereka bisa terfitnah dan menganggap kebatilan yang dipromosikan sedemikian indahnya sebagai suatu kebenaran. Sementara kebenaran yang tidak mampu ditampilkan dengan bahasa yang bagus, kebenaran yang tidak mampu dijabarkan dengan penjelasan yang bagus, itu seolah-olah berada pada pihak yang keliru, sesat. Maka disinilah terjadinya syubhat kepada orang-orang yang melihat, menonton, hadir, dan seterusnya. Ini musibah. Alasan yang kedua adalah barangkali bisa saja orang berkata bahwa di situ ada manfaat. Ya, membantah mereka ada manfaat. Naam. Tetapi terkadang membantah ahlul bid'ah itu mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang sulit untuk diberitahukan kepada mereka tentang kebenaran. Bahkan terjadinya dialog dengan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mereka sudah membuat pondasi bahwa mereka berada di atas kebenaran dan mereka akan mengalahkan orang yang berdialog dengan mereka. Jadi dialognya itu sudah dibangun di atas prinsip sadar atau tidak sadar, sudah dibangun di atas prinsip menang-menangan. Ya. Sehingga kalau diterangkan kepada mereka kebenaran bagaimanapun keras kepala, nggak mau dia. Tetap ngotot dengan apa yang dia yakini, keras kepala. Maka dalam kondisi seperti ini, darul mafasid muqaddamun ala jilbil masalih. Menolak kemudaratan lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Mungkin dengan membantah mereka ada kemaslahatan, tetapi terjadi kemudaratan lebih banyak di sana. Maka dalam kondisi yang demikian, menghindari kemudaratan ini lebih baik daripada mencari apa? Kemaslahatan yang ada. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Maka kita lihat ya ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fa innaka umirta bisukuti anhum, engkau diperintahkan untuk diam, mendiamkan mereka. Artinya karena bab membantah, melakukan rudud, bantahan-bantahan, itu bukan babnya orang awam. Dan itu bukan babnya semua orang. Hatta para da'i. Hatta para da'i bukan babnya setiap para da'i. Dan juga bukan bab setiap orang yang memahami, yang mengerti. Ya, kenapa? Karena ada para da'i barangkali dia punya ilmu bagus, dia punya hafalan bagus, tapi dia punya cara menyampaikan tidak bagus. Iya. Dia punya cara berdiskusi tidak baik. Nah, ini pun bisa terjadi apa? Masalah. Jadi bukan hanya semata-mata karena dia itu alim, bukan semata-mata karena dia seorang dai. Ya, oleh sebab itu bab rudud, bab bantahan, ya, itu bukanlah bab semua orang. Bab orang-orang khusus. Bab orang-orang apa? Orang-orang khusus. Orang-orang yang cara berdiskusinya bagus, ya. Sebab itu ketika di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu munculnya fitnah Khawarij, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak mengutus semua sahabat yang ada ketika itu. Padahal para sahabat ketika itu orang-orang alim. Ada di sana Ibnu Mas'ud, ada di sana Ibnu Umar, ya. Ada orang-orang alim. Ada orang-orang alim. Tapi siapa yang diutus untuk mendatangi Khawarij?
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, khusus, orang khusus. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari memberikan kepada kita contoh yang terjadi dalam kehidupan para salaf. Yaitu siapa? Muhammad bin Sirin. Kita ketahui Muhammad bin Sirin adalah kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Alim. Imam. Bahkan ucapan-ucapannya kita lewati di dalam berbagai macam fan ilmu di dalam agama. Di dalam tafsir kita lewati pendapat-pendapatnya. Di dalam fikih kita lewati pendapat-pendapatnya. Ya, di dalam ilmu hadis, rijal kita juga dapati pendapat-pendapatnya dan seterusnya, suluk, akidah dan lain-lain. Dengan kedudukan beliau yang demikian, ya, tingginya kedudukan beliau. Beliau ini ahli ibadah. Beliau adalah orang yang fiqh. Beliau orang yang sabat. Tetapi beliau tidak mau melayani ahlul bid'ah. Tidak mau apa ya ikhwan? Melayani ahlul bid'ah. Ya kenapa? Karena agama sudah jelas. Agama tidak perlu dijadikan bahan untuk membantah. Ya. Agama tidak perlu didiskusikan. Apa yang mau didiskusikan dari agama? Kebenarannya nyata. Ya, kebenarannya nyata. Nah, kemudian beliau juga tidak mau mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh ahlul bid'ah kepadanya. Bukan tidak mau mendengar ayat Al-Quran, tapi khawatir terjadi apa? Syubhat. Yang dibacakan apa? Ayat Al-Quran. Beliau nggak mau. Nah, bagaimana kalau yang diterangkan adalah perkara akidah? Yang diterangkan adalah perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum dan seterusnya. Tentu lebih parah lagi. Ya. Yang dibacakan itu ayat Al-Quran. Tidak mungkin dirubah huruf-hurufnya. Tidak mungkin dirubah lafaz-lafaznya. Iya. Kan tinggal dengar aja ayat Al-Quran, ya itu aja. Nggak mungkin dirubah ayat Al-Quran itu. Tapi karena dibacakan oleh seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah, tidak mau didengar oleh Muhammad bin Sirin. Lah kenapa kalau kita sekarang ini subhanallah, keilmuan kita, jangan bandingkan kita dengan Muhammad bin Sirin ya. Bandingkan kita dengan apa ya? Itu pun kita merasa diri hebat, merasa diri mampu, sehingga bergampang-gampangan menghadiri majelis-majelis ahlul bid'ah, mendengar ceramah-ceramah ahlul bid'ah, mendengar penjelasan-penjelasan mereka baik secara offline maupun secara online. Nah, ini bahaya. Bahkan kita sekolah di tempat-tempat ahlul bid'ah, ya, dan seterusnya. Nah, ini musibah terhadap agama. Nah, coba antum lihat Muhammad bin Sirin, ya, kalau antum baca bagaimana keilmuannya, ya, bagaimana kealimannya, bagaimana ibadahnya, itu dia tidak mau mendengar, meladeni seorang mubtadi dalam satu masalah pun. Tidak mau. Nah, karena penyair berkata begini, idza naqatas safih fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut. Kalau orang-orang dungu ngomong, itu jangan ladeni dia. Karena sebaik-baiknya jawaban bagi orang dungu itu as-sukut. Biarkan dia diam. Ya. Kenapa? Karena kalau antum melawan orang dungu ngomong,
itu sama dengan antum lawan orang gila ngomong atau orang mabuk, nggak akan pernah selesai. Ya, antum ngomongnya kemana, dia ngomongnya kemana. Iya, maka nggak ada faedahnya, nggak ada apa? Faedahnya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang jahil itu mereka berkata dalam rangka mengejek, mendiskreditkan dan seterusnya, qalu salama. Ya. Nah, artinya abaikan mereka. Taib. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, alasannya jelas. Alasan yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin adalah akhafu ayyuharrifaha fayaqa'u fi qalbi syai'. Aku khawatir dia memalingkan maknanya. Ya, ketika dia bacakan Al-Quran itu, aku sudah takjub kepadanya. Kalau takjub kepadanya akan mendengarkan hal-hal lain sehingga dia memalingkan dia maknanya, bisa jadi tanpa aku sadari terjadilah ya satu keraguan atau satu subhat di dalam hatiku. Seorang Muhammad bin Sirin saja khawatir, ya, apalagi kita tentu lebih khawatir lagi untuk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Imam Al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah idza sami'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmi yuridu ayyarudda athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bihadhil kalimah. Apabila engkau mendengar seseorang dia berkata inna nahnu nu'azzimullah, sesungguhnya kami ini mengagungkan Allah. Idza sami'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia mendengar hadis-hadis Nabi, yakni dia mengatakan kami mengagungkan Allah, ketika dia ucapan itu dia lontarkan, ketika dia berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu seorang Jahmi. Dia seorang apa? Jahmi. Yuridu ayyarudda athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bihadhil kalimah. Hakikatnya orang itu dia ingin membantah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti ini. Dia ingin membantah hadis Rasul itu dengan dia mengatakan kami ini mengagungkan Allah. Wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah wa yunazzihuhu idza sami'a haditsar ru'yah wa haditsan nuzul wa ghairahu. Dia menyangka bahwa dia mengagungkan Allah dan mensucikan Allah tatkala mendengar hadis tentang ru'yatullah, mendengarkan hadis tentang nuzul, tentang turunnya Allah, ya, wa ghairahu, dan yang selainnya. Maksudnya begini. Kalau ada orang yang disampaikan kepada dia hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah, Allah itu turun, ya, atau apa namanya Allah bersemayam di atas arsy, atau apa namanya Allah itu dapat dilihat di hari kiamat, dia katakan inna nahnu nu'azzimullah, kami mengagungkan Allah, wa nunazzihuhu, dan kami mensucikan Allah. Artinya apa? Dia ingin menolak. Artinya kalau dia mengatakan kami mengagungkan Allah, maksudnya dalam pandangan dia kalau Allah turun berarti Allah sama dengan manusia, makhluk. Kalau Allah dapat dilihat berarti Allah membutuhkan arah. Kalau Allah itu bersemayam di atas arsy berarti Allah itu membutuhkan tempat. Ini tidak mungkin, maka kami mengagungkan Allah dari itu maksudnya. Jadi dia menafikan sifat-sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingin menafikan sifat-sifat Allah dengan cara yang lebih halus. Maka jadi katakan, kami mengagungkan Allah. Kami nggak mau yang kayak gitu, itu nggak benar. Nah, kalau kayak gitu nanti Allah itu mirip dengan makhluk. Jadi kami mengagungkan Allah. Hakikatnya dia ingin menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seperti ini kata Imam Al-Barbahari, fa'lam annahu jahmi, dia itu jahmiyah. Tidak usah lihat komentarnya, tapi lihat hakikat daripada komentar itu. Nah ini sebab itu apa kata para ulama, nama itu
Kalau kita mau mengenali penyimpangan, itu jangan mengenali nama, tapi kenalilah hakikat penyimpangan itu. Iya. Karena kalau kita kenali nama itu kita akan dibuat pusing. Besok namanya apa, nanti dirubah lagi namanya apa, nanti ada satu lagi nama. Nama itu tidak penting, mau nama Doraemon, mau nama Wiro Sableng, mau nama terserah. Ya. Tetapi hakikatnya itu ada pada prinsip dia itu, pada hakikat pemikirannya itu. Itu yang menjadi apa? Tolak ukur. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan nama. Jangan terkecoh dengan nama. Nah, melihat kepada hakikat. Makanya dari itu orang ini dia berkamuflase. Dia mengatakan, kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah, wa yunazzihuhu. Kami mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka kata Imam Al-Barbahari, tidak usah repot-repot, ini orang Jahmiyah. Ya. Karena apa? Hakikatnya dia itu ingin menolak hadis-hadis Nabi dengan cara seperti ini. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, idza qala inna nahnu nu'azzimullaha ayyunazzila min mawdhi'in ila mawdhi' faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairihi fahdhar haula'i fa inna jumhuran nas minas suqah wa ghairihim ala hadzal hal wa hadzirin nasa minhum. Kata Imam Al-Barbahari, apabila dia berkata sesungguhnya kami mengagungkan Allah, ayyanzila min mawdi'in ila mawdi', daripada turunnya Allah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, maksud dia kalau Allah turun dari satu tempat ke tempat yang lain berarti itu sama dengan makhluk, nggak mungkin kami mensucikan Allah dari itu. Maka kata Imam Al-Barbahari, faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairihi. Orang ini dia telah menyangka bahwa dia itu lebih alim terhadap Allah dari selainnya. Ya tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa? Karena yang mengatakan, ya menyampaikan kepada kita hadis, ya Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala turun, kemudian Allah dapat dilihat pada hari kiamat dan seterusnya, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengatakan kami mensucikan Allah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti dia ini lebih tahu tentang Allah dari Rasulullah. Dan itu tidak mungkin. Iya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah ya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Allah beritahukan kepada Rasulullah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah beritahukan kepada Rasul tentang kekuasaannya dan seterusnya. Maka yang lebih tahu tentang Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tentang Allah itu pun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada yang membantah hadis Rasulullah hanya karena dalam pikirannya itu tidak cocok, ini berarti dia menganggap dirinya lebih tahu tentang Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang demikian, maka hati-hatilah dari mereka. Waspadalah dari mereka. Ya. Dan keumuman manusia, orang-orang awam, ya, dan selain mereka itu berada dalam kondisi seperti ini. Fahadzirin nasa minhum, maka peringatkanlah manusia dari orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Naam. Jadi di sini apa ya kawan? Kalimat-kalimat yang diulang-ulang oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam memperingatkan kita tentang penyimpangan itu selalu menggunakan kata hati-hati, ya, waspada dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan agama kita. Nah, bagi orang yang ingin selamat agamanya, itu dia harus berhati-hati dari penyimpangan. Dan dia harus berhati-hati dari orang-orang yang menyimpang. Dia harus hati-hati dari penyimpangan, harus hati-hati dari orang-orang yang menyimpang. Dalam rangka apa? Menjaga kebaikan agamanya.
Nah, jangan merasa dirinya lebih hebat sehingga dia bisa menyaring, ya, karena syubhat itu datang kuat sekali syubhat itu. Sementara hati manusia itu lemah. Kadang-kadang dia merasa dirinya bisa menyaring, tahu-tahu dia yang terbawa. Berapa banyak orang-orang yang menganggap dirinya hebat, dia dekat dengan fitnah, dekat dengan syubhat. Pada awalnya kita lihat mereka berada di atas jalan kebenaran, mereka istiqamah, bahkan mereka menjadi pentolan-pentolan dalam mendakwakan kebenaran. Tetapi pada akhirnya mereka berada di dalam apa? Kesesatan. Pada akhirnya mereka tergelincir. Pada akhirnya mereka disesatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Afara'aita man ittakhadha afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, lalu Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah kunci mati penglihatannya dan pendengarannya. Allah kunci mati pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, dan Allah letakkan di atas penglihatannya itu tabir penutup sehingga dia terhalang dari melihat kebenaran. Dia terhalang dari mendengar kebenaran. Dia terhalang dari memahami kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah sesatkan dia? Nah, begitu pula Allah mengatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu condong kepada penyimpangan, ya, selalu merasa dirinya mampu untuk membentengi dirinya dari penyimpangan. Lalu dia merasa bermudah-mudahan dengan penyimpangan. Ada kecondongan dirinya kepada penyimpangan, azaghallahu qulubahum. Maka Allah pun membuat menyimpanglah hati-hati mereka. Maka seorang yang dia terjatuh dalam penyimpangan itu karena memang ada sebab-sebab yang memang kecenderungan dia ke sana. Allah menyebabkan seseorang menyimpang kepada penyimpangan itu karena ada kecenderungannya. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala memang dia itu menyimpang, ada kecenderungan ke situ, maka Allah membuat dia jadi menyimpang. Ya. Nah, begitu pula Allah menutup pendengaran seseorang, Allah menutup penglihatan seseorang, Allah kunci mati hati seseorang karena ada ada di situ penyimpangan pada dirinya. Mungkin tidak nampak bagi orang lain. Nah, kalau Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Karena dia memperturut hawa nafsunya, dia keluar dari jalan kebenaran, dia lebih cenderung mengikuti perasaannya, apa yang dia inginkan. Maka apa yang terjadi? Khatamallahu ala qalbihi wa sam'ihi. Khatamallahu ala qalbihi wa khatamallahu ala qalbihi wa sam'ihi. Allah menutup, mengunci mati hatinya dan pendengarannya. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, dan Allah tutup penglihatannya itu dengan tabir. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah mengunci mati hati orang ini? Ada kecenderungannya untuk mengikuti hawa nafsu, keluar dari kebenaran. Orang sudah jelaskan kepada dia kebenaran, ya akhi, ini kebenaran, Al-Quran dan Sunnah, ini jalannya para salaf. Para salaf dulu bersikap seperti ini. Dia mengatakan, tapi ini kan demikian, ya itu. Ya akhi, dulu Hasan Al-Basri, dulu Muhammad bin Sirin itu tidak mau mendengar ayat Al-Quran dari mubtadi, ya akhi. Dia, tapi kan itu kan cuma ayat Al-Quran, gitu. Kan ada baiknya, ya. Itu kan cuma Al-Quran aja. Ya apa? Ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang ada dalam hatinya, hawa nafsunya. Maka apa yang terjadi? Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia menyimpang, maka sudah sekalian aja Allah menyimpangkan dia. Tatkala ada kecenderungan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah kunci mati pendengarannya. Dia nggak bisa lagi mendengar tentang kebenaran dengan pendengaran yang baik. Dia tidak bisa lagi memahami kebenaran dengan pemahaman yang baik. Hatinya ditutup oleh Allah Azza wa Jal, dan dia tidak bisa melihat tentang kebenaran. Perjalanan para salaf yang disampaikan kepadanya pupus,
bagi dia, nggak ada apa-apanya, karena dia punya penilaian sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya metode sendiri. 1001 kali antum sampaikan kepadanya nas, 1001 kali antum sampaikan kepadanya ini perjalanan salaf, Muhammad bin Sirin begini, Hasan al-Basri begini, ya si fulan begini, ulama ini begini, ulama ini begini, syekh ini mengatakan begini, orang alim mengatakan begini, ya dia katakan iya, tapi apa? Coba apa yang nampak dari dirinya gitu. Jadi seolah-olah dia tidak mau menerima kecuali sampai dia mengetahui sesuatu itu secara detail. Paham maksud saya? Nah, ini adalah talbisul iblis. Ini apa? Talbisul iblis. Dan inilah beberapa orang menyimpang dalam hal ini. Ada orang-orang yang mereka itu alim, mereka mengatakan begini, kami tidak mau menerima jar dan takdilnya para ulama sampai kami mengetahui sendiri tentang rawi-rawi tersebut. Paham? Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan si fulan dol mudil, sesat dan menyesatkan, dia tidak mau menerima perkataan Imam Ahmad sampai dia mengetahui sendiri si fulan itu sesat dan menyesatkan. Itu bahaya apa tidak? Bahaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang kepada kalian orang fasik memberi berita, maka tabayyun. Mafhum ayat mengatakan, kalau yang memberikan berita itu orang thiqah, orang adil, orang shadiq, tidak perlu tabayyun. Tidak perlu apa? Tabayyun. Justru metode tabayyun pada prinsip yang demikian ini adalah sebuah syubhat, sebuah talbis iblis yang membuat Anda tidak akan menerima komentar dari orang yang lebih alim, yang adil, yang thiqah, yang thabat, sehingga Anda merasa diri Anda lebih hebat. Anda abaikan perjalanan para salaf, maka di situ menunjukkan bahwa ada kecenderungan kepada kesesatan. Paham ya ikhwan? Sadar atau tidak sadar ada kecenderungan kepada kesesatan. Maka menyimpanglah orang yang demikian. Menyimpanglah orang yang demikian. Kurang takwa apa? Muhammad bin Sirin. Kurang alim apa? Muhammad bin Sirin. Iya. Naam. Kemudian akhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini kata beliau, wahadzirin nasa minhum, peringatkanlah manusia dari mereka. Ya, manusia itu diwanti-wanti dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, kalau orang awam ketika dia mengatakan kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah, ketika berhadapan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, nas-nas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu kan orang awam nggak paham. Kalau yang diinginkan oleh orang ini adalah penyimpangan. Iya, paham ya? Kalau misalnya ada seseorang, antum sampaikan kepada dia nas-nas tentang Allah itu turun, Allah itu dapat dilihat pada hari kiamat, Allah itu bersemayam, lalu dia mengatakan kami mensucikan Allah dari sifat yang demikian. Kalau orang awam mendengar ucapannya ini, orang awam tidak akan paham bahwa maksud orang ini adalah ingin membantah firman Allah. Iya. Maka apakah orang ini dibiarkan begitu saja dengan penyimpangannya ini? Tidak. Orang awam yang tidak tahu itu, tidak mengerti itu, diberikan dia peringatan bahwa ini kalimat-kalimat yang menyimpang. Ini kalimat yang menyimpang. Karena ikhwan, sumber penyimpangan itu ada 3. Sumber penyimpangan itu ada 3. Yang pertama adalah al-jahl itu sendiri, kebodohan. Kebodohan itu membuat seseorang menyimpang. Apalagi kalau bodoh itu murakkab, jahal itu murakkab. Ya, kalau al-jahlul basit itu masih baik. Ya, benar-benar bodoh itu masih baik. Tapi kalau jahlul murakkab, ini parah. Jahlul murakkab itu apa namanya? Yadhunnu annahu alim wa laysa bi'alim. Dia kira dirinya itu alim padahal tidak. Itu. Murakkab itu bertingkat-tingkat, kebodohannya dikatakan bertingkat-tingkat. Bersusun, bodoh kuadrat. Nah, ini yang parah. Karena dia tidak menyadari bahwa dia itu dalam keadaan jahil. Dia menyangka bahwa dia alim. Ini parah. Yang kedua, ya, sumber penyimpangan yang kedua adalah su'ul fahmi. Buruknya pemahaman. Bukan dia tidak tahu dalil, bukan dia tidak tahu nas, dia tahu nas, tahu dalil. Tapi pemahamannya jelek.
Nah, pemahamannya jelek membuat dia menyimpang. Sebab-sebab terjadinya pemahaman yang jelek ya banyak. Seperti tadi yang kita katakan, ya, dia keluar dari pemahaman para salaf, keluar dari perjalanan hidup para salaf, ya. Yang ketiga adalah apa? Su'ul qasdi, jeleknya tujuan, maksud, niat yang buruk. Nah, kalau niatnya buruk, ya ini kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Ini yang berat. Jadi kalau orang ya ada pada dirinya maksudnya yang jelek, niat yang jelek, pemahamannya sudah bagus, dia mengerti tentang nas, dia tidak jahil, pemahamannya juga bagus, tapi niatnya buruk, punya keinginan yang buruk, itu juga bisa menyebabkan dia sesat. Iya. Berapa banyak kita lihat dakatir, doktor ya, belajar di bidang akidah, ya. Bahkan dia punya disertasi tentang akidah yang bagus, tapi akhirnya apa? Menjadi apa? Penyembah kubur, bahkan menyeru manusia kepada penyembahan terhadap kubur. Kenapa? Nah, intinya pada awalnya dia adalah mempunyai maksud yang jelek, tujuan yang jelek, ya, tujuan dunia, ingin mendapatkan dunia, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta benda dan seterusnya, ya, bisa membuat orang itu menyimpang dari kebenaran. Jadi kata para ulama ada 3 sebab penyimpangan. Pertama, kejahilan. Kedua, pemahaman yang buruk. Ketiga apa? Niat yang jelek. Nah, taib. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah selanjutnya, idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal bab wa huwa mustarsyidun fakallimhu wa arsyidhu. Apabila seseorang bertanya kepada engkau tentang permasalahan yang ada dalam bab ini, jadi dalam buku yang beliau sampaikan dari persoalan-persoalan akidah yang telah disepakati oleh umat ini, wa huwa mustarsyidun, dalam kondisi orang itu mustarsyid, yakni meminta bimbingan, fakallimhu, maka sampaikanlah kepada dia tentang kebenaran isi kitab ini, wa arsyidhu, dan bimbinglah dia. Wa idza ja'aka yunadhiruka, namun kalau dia datang kepada engkau itu untuk berdiskusi, berdialog, berbantah-bantahan, fahdharhu, maka tinggalkan dia, jangan ladeni dia. Fa inna fil munadharah, karena di dalam diskusi berbantah-bantahan itu ada unsur al-mira, debat kusir, ada al-jidal, berbantah-bantahan, ada al-mughalabah, ada keinginan untuk menang, wal khusumah, perseteruan, wal ghadab, dan ada kemarahan, kebencian. Kalau orang dia umumnya, kalau kita lakukan jidal, perdebatan dengan ahlul bid'ah atau dengan orang yang ingin mendiskusikan kebenaran dalam bahasa, ya, diskusi bahasa yang lebih ilmiah supaya kelihatan lebih bagus, berdiskusi tentang sebuah penyimpangan atau kebenaran yang sudah jelas, itu umumnya di dalam diskusi-diskusi itu tidak bisa terlepas dari unsur-unsur ini, kata Imam Al-Barbahari. Subhanallah, ya, para ulama itu pandangan mereka jauh sekali ke depan. Dalam diskusi-diskusi itu tidak bisa terlepas dari unsur ini. Terlepas dari unsur apa? Ingin menang. Jadi bukan lagi mau memenangkan kebenaran, tetapi inginnya memenangkan dirinya dan pemahaman dia. Ya kan? Kemudian ada unsur apa? Ada unsur al-mira, debat kusir. Kemudian ada unsur apa? Khusumah, pertikaian. Kemudian ada unsur apa? Al-ghadab, kemarahan, kebencian. Ya, orang kalau tidak mau mendengarkan kebenaran, kita bantah kebenaran, justru berubah menjadi kebencian. Iya. Nah, maka orang yang banyak berdebat itu biasanya membuat hatinya menjadi keras. Nah, wa qad nuhita an jami'a hadza jiddan, dan sungguh engkau sangat dilarang daripada ini. Dilarang dari ini. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab akidah, ya ikhwan,
Bahasan-bahasan dalam kitab-kitab akidah itu selalu ada bahasan larangan daripada jidal, larangan daripada al-mira, larangan daripada al-khusumah. Itu ada semua dalam kitab-kitab akidah. Antum lihat dalam kitab akidah apa umumnya ya. Misalnya di dalam Usulus Sunnah Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, gurunya Al-Imam Bukhari. Itu mempunyai kitab akidah. Beliau ahli fikih Makkah. Ahli fikih Makkah. Beliau mempunyai kitab akidah namanya Usulus Sunnah. Begitu juga antum lihat ya di dalam apa Syarhus Sunnahnya Al-Imam Al-Muzani. Siapa Al-Imam Al-Muzani? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan orang yang mengajar menggantikan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika Al-Imam Asy-Syafi'i wafat. Ya, di madrasahnya. Yaitu Syarhus Sunnah Al-Muzani. Antum lihat lagi dalam Usulus Sunnah Al-Imam Ahmad. Ya, bahkan pada bab-bab pertama Al-Imam Ahmad sudah memperingatkan dari ini. Dari apa? Jidal, dari khusuma, dari al-mira. Ya sudah. Sampai kemudian lihat lagi dah ke bawah seterusnya kitab akidah seperti yang kita baca dalam apa? Syarh Sunnah Al-Barbahari ini. Bahkan ada berapa bab sudah Al-Imam Al-Barbahari menyinggung masalah ini, ya. Nah, kemudian kata beliau wa huwa yuzilu antariqil haqqa. Ya, al-mira, jidal, khusumah itu akan membuat engkau menyimpang dari kebenaran, dari jalan kebenaran. Azala yuzilu, menyimpangkan, membuat tergelincir antariqil haqq, dari jalan kebenaran. Walam yuballighna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadara au jadala au khasama. Dan belum pernah sampai kepada kami dari seorang ahli fikih kami maupun dari seorang ulama kami bahwa mereka itu, bahwa dia melakukan apa? Diskusi tentang agama, berdebat maupun bertikai. Ya, belum ada, belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Artinya apa? Artinya para ulama salaf belum pernah ada di antara mereka yang membuat forum-forum seperti itu. Seandainya mereka dipaksa oleh penguasa untuk itu, maka terjadi. Tapi itu bukan atas inisiatif mereka. Paham? Nah, Ustadz, yang terjadi pada Imam Ahmad kan Imam Ahmad berdiskusi dengan siapa? Abu Daud Ad-Du'ali tentang Al-Quran itu makhluk, iya kan? Maka kita katakan itu bukan atas inisiatif Imam Ahmad, tetapi beliau dipaksa oleh penguasa untuk itu. Iya, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Tapi sekarang ini Masya Allah ya, ada para da'i, para ustadz, bahkan punya panitia khusus untuk membuat debat, apa, forum-forum perdebatan. Dan bahkan forum-forum perdebatan itu menjadi ajang-ajang paling hebat bagi mereka. Nah, ini justru apa? Kalau kita lihat kepada kitab-kitab akidah, ini menyelisihi perjalanan salaf apa tidak? Menyelisihi perjalanan salaf. Iya. Nah, kalau antum mau membantah penyimpangan, bantahlah penyimpangan di dalam kaset-kaset, bantahlah penyimpangan di dalam tulisan-tulisan, majalah-majalah, bantahlah penyimpangan dengan apa? Kitab-kitab, dengan buku-buku. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Di dalam ceramah-ceramah, ya, bantahlah penyimpangan di sana. Tapi kalau kecenderungan, ya kawan, apalagi zaman ini ya, mubtadi itu selalu mempunyai banyak cara untuk menjebak ahlul haq. Ya, kadang-kadang dia sabotase, dia bikin forum diskusi. Kita ini datang dengan kepercayaan diri, pengen diskusi, kita sudah siapkan materi. Ternyata dia datang di sana dengan massa, sabotase. Ya, akhirnya direkamlah seolah-olah kita kalah, lalu disebarkan. Jadi pekerjaan kita setiap hari cuma klarifikasi tentang sebuah kekeliruan, besok klarifikasi lagi, besok klarifikasi lagi. Emang nggak ada pekerjaan lain lagi? Nggak ada pelajaran lain yang bisa disampaikan? Masih banyak pelajaran agama yang perlu disampaikan. Ngapain sibuk dengan urusan yang demikian? Ya, lah Ustadz, kita membantah itu urusannya bukan urusan seluruh orang, bukan urusan seluruh orang. Membantah penyimpangan itu urusan ahli ya, urusan ahli. Ya, kalau antum tidak bisa naikkan permasalahannya kepada orang yang lebih ahli agar mereka melakukan rudud, ya,
Maka dari itu kalau tidak bisa, ya sudah tanya kepada para ulama agar ulama mengeluarkan bantahan. Ya, tanya kepada orang yang lebih alim agar orang yang lebih alim mengeluarkan bantahan. Bukan urusanmu, bukan pekerjaan engkau, apalagi engkau penuntut ilmu pemula. Ya, nah, mafhum ya ikhwan? Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Hakim la yumari wa la yudari. Hikmatuhu yansyuruha. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, orang yang bijak itu adalah orang yang la yumari, orang yang tidak melakukan al-mira, tidak berbantah-bantahan, apalagi debat kusir. Orang yang bijak itu tidak melakukan itu. Wala yudari, dan juga tidak bertele-tele. Dia kalau menyampaikan kebenaran tidak bertele-tele. Hikmatuhu yansyuruha, ilmunya dia sampaikan apa adanya. Dia sampaikan hikmah di sini hikmahnya, tapi yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh orang bijak itu yansyuruha, dia sampaikan apa adanya, tidak bertele-tele. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah, kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah. Ya. Maksudnya apa ya kawan? Maksudnya hidayah itu milik Allah. Hidayah milik Allah. Jangan terlalu banyak berkreasi untuk menyampaikan kebenaran. Cukupkan diri Anda dengan perjalanan para salaf. Sampaikan kebenaran itu apa adanya. Tidak usah terlalu bertele-tele, tidak usah terlalu banyak berretorika. Sampaikan kebenaran apa adanya dengan bahasa yang bagus, bahasa yang sederhana, yang dapat dipahami. Itu sudah cukup. Urusan orang menerima dan tidak menerima itu bukan urusan Anda. Urusan orang menerima dan tidak menerima itu urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hidayah itu milik Allah. Jadi apa? Engkau menyampaikan saja, diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah. Kenapa? Karena engkau sudah melakukan kewajiban menyampaikan kebenaran. Ya. Karena menyampaikan kebenaran itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Soal menerima itu urusan orang. Jadi jangan pernah tanggung, jangan pernah sungkan. Ya. Sampaikan kebenaran apa adanya dengan bahasa yang bagus. Kita tidak tahu di kalimat kita yang mana Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Kadang-kadang mungkin sederhana, ya. Barangkali kita di rumah kopi, ada orang putar musik, Mas, tolong kecilin musiknya, ya saya mau ngobrol. Atau ya, tolong kecilin. Barangkali dia pikir, kenapa ya musik ini dikecilin? Kenapa orang berjenggot ini gak suka dengar musik? Barangkali dia cari informasi, dia baca, dia dapat hidayah. Ya, oh ternyata musik itu haram, ya kan? Akhirnya Allah memberikan dia hidayah dengan itu, bisa jadi. Bisa jadi. Atau antum di jalan misalnya, ya, atau antum masuk di tempat makan, ada orang di situ, ya, sudah lihat antum jenggot, peci, dia selamat siang, antum tegur, maaf Pak, ini sudah lihat saya pakai jenggot, peci, jangan selamat siang, saya muslim, assalamualaikum. Barangkali dia penasaran, lu ini saklek banget, tapi dia penasaran. Ya, suatu ketika dia tidur atau dia sedang dalam kondisi apa, dia ya cari informasi atau ya dia baca, barangkali dengan sebab itu Allah memberikan dia hidayah. Jadi jangan pernah terlalu banyak sungkan dan terlalu bertele-tele. Jangan terlalu bertele-tele. Kadang mau menyampaikan satu kebenaran kita mutar sana, mutar sini, mutar sana. Mau menyampaikan kebenaran waktu sudah habis. Ya, sampaikan saja apa adanya kebenaran itu dengan bahasa yang mudah, bahasa yang sederhana, jangan marah-marah, suaranya jangan terlalu tinggi ya. Karena kita bukan hidup di tepi pantai yang suara kita harus berlomba dengan apa? Kencangnya suara ombak, ya. Tapi apa? Dengan bahasa yang sederhana, kalimat yang mudah dipahami, sampaikan apa adanya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah. Sudah menyampaikan kebenaran. Kalau seperti itu, antum tidak akan terbebani. Tidak akan terbebani. Dan tidak akan pernah kecewa dalam menyampaikan kebenaran. Orang dia kecewa dalam menyampaikan kebenaran karena dia punya ambisi apa yang dia katakan harus dituruti. Maka ketika tidak dituruti dia kecewa. Tapi kita tidak seperti itu. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima pun alhamdulillah, sudah menyampaikan kebenaran. Ya. Nah, tidak perlu sampai ini orang supaya terima kita buat forum ya untuk berdebat. Ya, saya bantah, coba sampaikan apa dalilmu, saya bantah. Wah, ngeri banget. Ya. Ini orang levelnya sudah luar biasa. Ya. Ya, naam. Paham ya ikhwan?
Kemudian apa? Kata Al-Imam Al-Barbahari, wa jaa rajulun ilal Hasan faqal ana unadhiruka fid din, faqala Al-Hasan ana araftu dini fa in dhalla dinuk fadhhab fatlubhu. Maka suatu ketika ada seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lalu dia berkata, saya akan berdiskusi, berdialog dengan engkau tentang agama. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan berkata, ana araftu dini, saya sudah tahu agamaku. Ya, ada orang datang katakannya, saya mau dialog, ya, saya mau bantah ini penyimpangan antum ini. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, musibah ini. Maka apa ikhwan? Datang dikatakan, saya mau diskusi dengan anda dalam agama, urusan agama. Apa kata Hasan Al-Basri? Ana araftu dini, saya sudah tahu agama saya. Fa in dhalla dinuk, kalau agamamu hilang, fadhhab watlub, pergi cari dia. Ya, jangan apa debat dengan saya untuk itu. Cari agamamu yang ada hilang, pergi cari. Nah, begitu. Mafhum ya ikhwan? Tapi kalau ada yang mengatakan, dah Ustaz, saya kan kita pengen tahu kebenaran. Kalau pengen tahu kebenaran bukan begitu. Pengen tahu kebenaran itu bertanya tentang masalah. Ustaz, masalah ini kenapa begini? Nah gitu. Datang ke orang alim, tanya ini masalah kenapa. Bukan mengatakan saya mau bantah ini orang alim ini. Saya mau bantah ini apa syekh ini. Ya, ini syekh ini gak paham dalil. Ngeri. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang ini datang mengatakan, saya mau diskusi dengan anda dalam urusan agama ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, ana araftu dini, saya sudah tahu agama saya. Apalagi yang kau mau diskusikan? Kalau agamamu masih hilang, pergi cari dia. Pergi apa? Cari dia. Subhanallah. Nah, paham ya? Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah selanjutnya, innad din wa'lam annad dina huwa taqlid wa taqlid li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah agama ini adalah taklid, dan taklid itu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu kita ulang lagi karena ana sudah sering ulang-ulang pembahasannya dan sudah kita lewati pembahasan tentang taklid kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah apa? Ittiba. Iya. Yang dimaksudkan ittiba kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurang lebih mungkin sudah ada sekitar 4 bab di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari ini yang berbicara tentang apa? Ittiba kepada para salaf. Nah, taib ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ini hari Ahad nggak apa-apa ya. Ada 1 pertanyaan, ada 2 pertanyaan nggak apa-apa. Kalau antum nggak buru-buru mau ngantar istri, ada jadwal ngantar istri ndak? Nih, ndak ada ya? Boleh kalau begitu 1 pertanyaan. Toib. Gimana Mang Yadi? Keluar, jangan antum bertanya dari dalam sangkar. Maju keluar. Ini sudah mewakili saja. Ada teman yang lalu dia menuntut ilmu, tujuannya hanya untuk mengambil keutamaan menuntut ilmu itu sendiri. Sedangkan dia belum tahu mungkin manfaat seperti apa. Ini cuma sekedar itu aja yang dia harapkan dari katanya pemanis itu bagaimana? Nah, intinya seseorang dia datang belajar itu dia mau mengambil keutamaan, tapi dia belum tahu orang yang ngajar itu manhajnya bagaimana. Baik, barakallahu fiik. Kalau seperti ini nama sama saja dengan orang yang saya mau beli ikan di dalam karung, saya belum tahu ikan itu busuk apa baik, ya. Tentu tidak boleh. Kalau mau beli ikan harus tahu ikan itu benar-benar baik. Kalau mau menuntut ilmu pun harus tahu benar-benar sumbernya itu baik. Nah, kalau dia belum tahu ya untuk lebih selamat hindari yang tidak tahu. Yang syubhat da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Saya ingin katakan bahwa metode yang paling bagus dalam metode tersebut adalah metode yang ditempuh oleh Dr. Zakir Naik, hafidhana wa hafidhahullah. Metode yang ditempuh oleh Zakir Naik itu bukan metode diskusi, debat, bukan. Kalau antum perhatikan, itu beliau hadir di acara, beliau menyampaikan materi, setelah itu pertanyaan, khalas. Ya, Anda mau terima jawabannya atau tidak terima jawabannya, khalas, selesai. Nah, itulah yang metode yang tepat. Ya, bukan metode menghadirkan forum lalu melakukan bantah membantah di sana dan seterusnya. Bahkan sampai antum sudah sampaikan kebenaran yang demikian ada, dan dia kelihatan kalah tapi dia mutar sana sini untuk apa? Menutupi kekalahannya. Nah, ini kurang baik. Ya, ini metode yang kurang baik. Maka metode yang dalam bab tersebut, anak katakan metode yang baik itu adalah metode yang dilakukan oleh apa? Zakir Naik hafidhana wa hafidhahullah, seorang cendekiawan yang alim di bidang ini, dan dia mempunyai metode yang bagus, yaitu metodenya dia hadirkan orang, ya, lalu dia sampaikan materi. Setelah dia sampaikan materi, bertanya, silakan, siapa yang mau bertanya. Ya, kalau ada orang yang mau bertanya tapi mau menjelaskan pun dia batasi. Kamu datang di sini mau menjelaskan apa mau bertanya? Kalau mau bertanya ya sudah, sampaikan pertanyaan, dia jawab, sudah, khalas. Mau terima nggak mau terima, sudah dia jawab, selesai. Itu yang lebih tepat. Karena ini kebenaran itu apa? Al-hakim la yumari wa la yudari. Orang yang bijak, yang alim itu tidak melakukan debat kusir dan tidak bertele-tele dalam menyampaikan kebenaran. Hikmatuhu yang syuruha, ilmu yang dia miliki dia sampaikan apa adanya. In qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak pun alhamdulillah, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik. Satu lagi, witir, ganjil karena apa? Innallaha yuhibbul witra, ya. Saya punya kisah. Suatu saat ya, saya pernah dari kampus, kemudian saya mampir di Jami'ul Khair, di markas ilmu yang diampuh oleh Syekh Muhammad Syumali. Ini termasuk ulama senior negeri Yaman. Seorang ulama yang di dalam wasiat Syekh Mukbil itu, kalau para ulama Yaman ada berselisih pendapat, minta nasihat kepada beliau. Karena saya pun sering meminta nasihat kepada beliau, kata Syekh Mukbil. Dan beliau memberikan saya nasihat-nasihat yang bagus. Nah, karena saya melihat wasiat Syekh Mukbil itu, saya cari ini Syekh. Dan saya alhamdulillah sempat belajar kepada beliau. Walaupun dah sampai 1 tahun, ada 5-6 bulan saya belajar dengan beliau. Tapi itu pun saya belajar di waktu duhur sama waktu asar. Saya pagi pergi ke kampus, pulang dari kampus, saya hendak kembali ke markis saya. Tapi saya mampir di satu tempat namanya Sumailah. Di pasar situ, jalan kaki jauh ke tempat beliau itu ada sekitar 5 kiloan mungkin. 6 kilo ya, saya jalan kaki ke markis beliau dan saya duduk di markis beliau itu sampai selesai kajian ba'da asar, baru saya pulang ke markis saya, ke ma'had di mana saya tinggal. Jadi saya duhur sama asar itu belajar di situ, di Syekh Muhammad Syumali. Nah, suatu ketika saya selesai belajar, kalau tidak salah waktu itu pelajaran Sahih Muslim, saya diajak makan sama beliau, makan. Jadi saya bahagia sekali, senang, ya, karena dipanggil makan sama Syekh. Sampai begitu tunggu di rumah beliau, tunggu makanan siang itu keluar, beliau sampaikan kepada saya hadis. Beliau bacakan hadis dari lisan beliau. Jadi ada 3 hadis. Beliau sebutkan dengan sanad. Lalu saya ikuti.
Kalau belum mampu hafal, minta ulang Syekh. Dan beliau ulang cuma 3 kali, nggak bisa lebih. Terus ulang 3 kali, kita sampai 3 kali itu harus hafal. Kalau sudah hafal, 1 hadis lagi, jadi 3 hadis. Karena keasikan, saya sangat tertarik, saya sudah menjiwai. Beliau berhenti, makanan belum keluar. Saya tunggu, ya Syekh, masih lama. Makanan keluar, tambah lagi 1 hadis. Kata beliau, tidak, 3 saja. Innallaha yuhibbul witr. Allah itu mencintai yang ganjil. 3 hadis saja, tidak boleh lebih katanya. Sudah, akhirnya dari situlah kisah yang saya ingat sampai hari ini ketika bersama dengan beliau. Nah, waktu saya tinggalkan beliau, itu beliau kasih saya uang dalam rial Yaman itu, kalau uang Indonesia kurang lebih ada 1 juta. Beliau kasih, saya bilang jangan ya Syekh. Lu ambil. Saya bilang jangan, tidak boleh. Beliau paksa ambil. Saya bilang dah, ini aib. Kenapa aib? Saya bilang ini di negara kita ini aib. Ya, seorang guru ngasih. Ya saya cuma ngomong aja supaya mau bermaksud menolak pemberian beliau. Ini aib, nggak boleh. Kata beliau, ya Allah dan Rasul tidak mengatakan ini aib. Ambil. Akhirnya ya sudah, saya ambil. Saya ambil. Jadi subhanallah. Nah ini beliau begitu katakan. Innallaha witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. 3 aja. 3. Ini baru 2, kurang 1. Kurang 1. Baik. Ada lagi pertanyaan? Apa Bang Yadi? Masih ada? Baik. Enggak ada. Cukup. Gimana Bang Yadi? Saya punya kisah ketika saya duduk di majelis Syekh Muhammad Syumali itu. Saya sudah belajar dengan beliau mulazamah itu sekitar ada 3 bulan. Jadi bulan yang keempat itu saya pengen tinggal di markis beliau. Saya minta izin, Syekh, saya pengen tinggal di sini, belajar di sini. Jadi saya mau pindah markis. Kata beliau, ya enggak bisa. Saya bilang, enggak, saya mau tinggal di sini. Pertanyaan beliau, man arrafak, siapa yang kenal Anda? Saya bilang, ya saya sudah di sini dengan antum. Sudah lama saya belajar di antum, 3 bulan kita sudah diskusi. Kata beliau, ya, antum harus bawa 2 orang yang bisa bersaksi kenal antum. Saya bilang, antum masa tidak kenal ana ya Syekh? Kata beliau, ya saya kenal antum ini karena kita saudara sesama muslim. Ya. Tetapi bagaimana fikrah antum, pemikiran dan manhaj antum saya nggak tahu. Makanya kalau mau duduk di sini harus bawa 2 saksi untuk bersaksi tentang lurusnya manhaj antum. Subhanallah. Akhirnya saya ditolak tinggal di situ. Saya tidak diizinkan tinggal, tapi kalau izin belajar ya boleh, saya tetap belajar. Tapi tinggal nggak boleh. Subhanallah. Nah itulah para ulama. Metode ini ternyata bukan metode yang bid'ah. Metode ini bukan metode yang bid'ah. Metode ini terjadi di kalangan para ulama salaf dulu, ahli hadis. Di dalam Tahdhibul Kamal itu disebutkan tentang cerita seorang rawi yang bernama Ahmad bin Saleh. Ya. Ahmad bin Saleh itu alim besar dia. Salah satu guru Imam Nasai. Tapi dia punya syarat. Dia punya syarat kalau datang belajar di dia itu harus bawa 2 saksi. Untuk mempersaksikan ini orang baik Syekh, ini bukan penyusup, ini bukan ahli bid'ah yang cuma mau dapat ijazah di tempat antum. Ya, ini bukan ahli bid'ah yang cuma mau dapat mukafaah, dapat uang kuliah di kampus, dapat uang, dapat ijazah, nanti pulang ke negaranya bikin syubhat. Ya, bukan. Jadi ada 2 orang yang memberi saksi. Satu ketika Imam Nasai datang belajar, duduk, tidak bawa saksi.
Begitu dilihat loh, ini ada orang baru, gak ada saksi. Kata Imam Ahmad bin Saleh, keluar, gak boleh belajar. Imam Nasai keluar, marah Imam Nasai. Nah, marah terhadap sikap Imam Saleh, kata Imam Nasai ini kadzab. Imam Ahmad bin Saleh ini kadzab, pendusta, riwayatnya nggak boleh diterima. Maka kalau antum dapati dalam komentar biografinya Ahmad bin Saleh rahimahullah, itu nanti antum dapati keterangan para ulama bahwa Imam Nasai mentoifkan dia, tidak mau menerima hadisnya. Tapi kisahnya karena dia pernah diusir oleh Imam Ahmad bin Saleh, dari Imam Nasai pernah diusir. Jadi cuman masalah itu aja, tidak ada masalah lain. Makanya Imam Bukhari menggunakan riwayat Ahmad bin Saleh ini dalam Sahih Bukhari. Ya, dia termasuk Imam Bukhari nggak mau dengan tahdirnya Imam Nasai. Imam Bukhari tidak menggubrisi tahdirnya Al-Imam An-Nasai. Kenapa? Karena tahdirnya Imam Nasai dalam pandangan Imam Bukhari itu tidak masuk. Itu, paham ya? Jadi kalau antum menghadapi tahdir-tahdir di zaman ini sederhana aja. Tahdirnya masuk nggak? Kalau tahdirnya nggak masuk ya sudah, nggak apa-apa, tahdirnya boleh nggak dipakai. Tapi untuk membeda masuk apa enggak itu harus orang alim, harus antum selevel Imam Bukhari. Iya kan? Gitu. Nah, begitu tentang manhaj ini juga bukan hanya dimiliki oleh Imam Ahmad bin Saleh, tetapi dimiliki juga oleh Ibnu Qudamah. Ya, dimiliki juga oleh Zaidah bin Qudamah. Itu juga mereka punya metode. Kalau mau datang belajar harus bawa 2 saksi yang bisa mempersaksikan tentang baiknya manhaj antum. Ya, subhanallah, itu murid ya. Dia tidak mau bicara. Antum tanya dia apapun dia nggak mau bicara. Antum datang ke dia nggak mau bicara tentang ilmu, tentang lain boleh, tentang ilmu dia nggak mau. Sampai dipersaksikan bahwa Anda ini orangnya manhajnya baik, baru dia sampaikan ilmu. Kalau enggak dia nggak mau sampaikan ilmu. Subhanallah. Ya, itu guru dalam memilih murid. Nah, bagaimana murid dalam memilih guru? Bagaimana murid dalam memilih guru? Ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan para salaf itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga ilmu. Ilmu ini mulia sekali. Ilmu agama ini mulia sekali. Enggak boleh dipikul oleh orang-orang rendahan. Ya, ilmu agama ini tinggi sekali. Enggak boleh sembarangan orang memikul ilmu agama. Ya. Dan ilmu agama ini mulia, nggak boleh orang-orang sembarangan juga membawanya. Nanti orang-orang banyak terjadi fitnah, ya, terjadi fitnah di kalangan masyarakat awam. Ada orang rajin datang menuntut ilmu, tapi muamalahnya amburadul, ya, akhirnya jadi fitnah. Jadi apa ya, kawan? Jadi fitnah. Oleh orang sudah ngaji salaf, jenggotnya sudah panjang putih, tapi utang nggak dibayar-bayar, kan jadi masalah, ya. Ini orang ngaji ke sana kemari tapi sama tetangga kok kayak gitu, nipu sana sini, ya kan? Akhirnya jadi apa? Jadi rusak agama. Maka karena agama ini sesuatu yang terlalu mulia dan terlalu tinggi nilainya, orang yang mempelajarinya dan orang yang membawanya juga harus orang-orang mulia. Maka ada bab-bab tentang khawarimul muru'ah, ya, bab-bab tentang menjaga adab, ya, menjaga adab. Itu semua bab-bab dalam rangka menjaga kemuliaan agama, karena agama itu mulia, ya. Paham ya, ikhwan? Taib. Wallahu a'lam bissawab. Karena tidak ada pertanyaan ketiga, jadi penjelasan ana ini jadi penjelasan yang ketiga supaya witir, ya. Taib. Oh, ada begini, taib. Jangan merubah posisi duduk sebelum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Itu di waktu asar, subuh dan maghrib. Nah, wallahu a'lam. Saya belum tahu hadisnya, ya.
Nanti kalau ada ya tolong kasih tunjuk hadisnya, ya nanti kita tanya kepada orang yang lebih alim dalam bidang hadis kalau kita nggak tahu. Ya. Nah, ya barangkali kalau saya nggak tahu ya nanti di majelis hari Sabtu di majelisnya Ustadz Hakim ya bisa kita tanyakan ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib ila huna naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.